Salah, salah, salah. Salah, salah, benar. Oke, sekarang speaking yang berikutnya adalah kita angkat tangannya. Kita tunjuknya, tunjuk kanan. Telunjuk kanannya mana? Kita angkat ke atas. Kita angkat ke atas. Kita gerakan ke kanan dan ke kiri. Kita gerakan ke kanan dan ke kiri. Coba pegang kepala. Pegang hidung. Kita pegang mulut. Pegang perut. Wah, jangan ikuti Bu Guru. Jangan ikuti Bu Guru. Kalau kamu masih ikuti Bu Guru berarti belum fokus belajarnya. Yuk, lagi. Kita pegang pipi. Telinga. Kita pegang kaki. Oke. Kamu nggak usah ikut-ikut. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ini besok yang ditulis satunya. Aku. Ini 4. Ini 4-nya di sana. Ya. Jadi kan jadi 3. Nah, terus ini kan diambil 1. Jadi 2. 2. Ini. Kamu jadinya 4 kan 14 diambil 6 jadi bukannya udah jadi 11. Kamu nggak usah ikut-ikut. 1, 2, 3, 10, 11, 12. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Pada yang terhormat Bapak Kepala SDN Raja Besi 01, pada yang terhormat rekan Dewan Guru SDN Raja Besi 01, serta anak-anakku yang ikut hadir dalam penyampaian desiminasi Ibu Rohana. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat
sehingga kita semua dapat berkumpul di dalam acara pemaparan Ibu Ro'ana ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang ini. Untuk menyingkat waktu akan saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, kedua sambutan-sambutan, ketiga acara inti, keempat doa, dan kelima penutup. Untuk acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita membacakan Bismillah, baca Bismillah supaya acara pemaparan Bu Ro'ana berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Retribusi 01 kepada Bapak Ahmad Ripai. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Bapak dan Ibu Guru, juga ibu-ibu semuanya yang saya cintai. Pertama-tama kami panjatkan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengingatkan kita maaf bersama nasihat bila kita dapat mencoba masyarakat kita pada siang hari ini, yaitu dalam rangka kegiatan JKP, yaitu tentang organisasi diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan kegiatan ini terutama untuk yang bersangkutan kegiatan JKP anak berjalan dengan lancar dan diberi kemudahan-kemudahan. Juga tidak lupa kami sampaikan pada Junjungan Nabi Nabi Muhammad SAW, salawat serta salam juga berjalan kami sama pada rekan-rekan dengan guru atau dan guru serta anak-anak semuanya. Kegiatan ini mungkin untuk kedepannya agar ada peningkatan ya tentang guru penggerak, JKP calon guru penggerak, mudah-mudahan membawa manfaat yang positif ya, juga dapat menambah apa itu namanya kualitas atau mutu tentang pendidikan yang ada di SD Retribusi 1, juga dapat membawa hal-hal yang positif buat rekan-rekan guru ya yang belum apa itu masuk ke JKP, agar yang lain juga bisa masuk ke dalam JKP atau dalam bergerak, agar apa itu rekan-rekan yang lain dapat menambah wawasan atau ilmu ya, yang adanya mengikuti JKP. Mungkin rekan-rekan akan mendapatkan ilmu hal-hal yang positif yang kaitannya dengan pendidikan. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, karena ya, juga nanti mungkin untuk berikutnya banding ya, sudah ya. Mudah-mudahan ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat diberi kemudahan-kemudahan. Amin. Kira-kira seperti itu pembukaan dari saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Pak. Mudah-mudahan doa Bapak pada kami tertular kepada rekan-rekan guru yang lainnya nih Pak, biar semuanya juga ikut termotivasi untuk mendaftar angkatan selanjutnya. Untuk acara selanjutnya, untuk supaya cepat Ibu, langsung aja ya, langsung ke acara inti, yaitu penyampaian diseminasi budaya positif oleh Ibu Ro'ana SPDSD. Kepadanya kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Rasibesi 01, serta kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Rasibesi 01. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul pada acara diseminasi budaya positif. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih sekali kepada semua yang sudah berkenan meluangkan waktunya pada acara ini. Langsung saja gitu Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari pembelajaran kami di calon guru penggerak, yaitu kami sudah mendapatkan pembelajaran di modul 1.1, 1.2, 1.1.3, dan yang akan disampaikan pada kali ini adalah di modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif. Sebelum penjelasan pada materi kali ini, kita melakukan tes bikin dulu Bu, Bapak Ibu, agar pembelajaran kita itu bisa lebih semangat. Untuk tes breakingnya Bu, kita ini aja tanya jawab. Bapak Ibu siap ya? Contohnya, misalnya saya bilang macan itu huruf terakhirnya itu apa Bu? N. Ya N. Nanti Bapak Ibu jawab lempar-lemparan ya Bu. Misalnya macan. Terus nanti misalnya saya tunjuk Pak Herudin nanti bilang berarti apa? Binatang apa? Kayak gitu. Setelah yang belakangnya N, misalnya contoh Pak Herudin macan, Pak Herudin jawab naga. Nanti kalau Pak Herudin bilang naga, dilempar lagi sama Bu Dewi naga, Bu Dewi jawab ayam, seperti itu ya Bu ya. Oke, mulai ya Bu ya. Pak Herudin ayam. Macan. Terus siapa lagi Jadi lempar lagi siapa? Katono. Ayam. Si Bapak. Tikus.
Ya, terima kasih Bapak Ibu. Itu hanya untuk memberikan semangat saja Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, langsung saja saya sampaikan elaborasi pemahaman pada modul 1.4 budaya positif. Apa itu budaya positif? Pak Herudin barangkali bisa menjawab apa itu budaya positif. Belum Bu, enggak benar. Tidak belum itu. Buni, apa itu budaya positif ya? Nah, budaya positif. Budaya positif itu berlatar belakangnya adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, menyenangkan yang berpihak pada murid. Sehingga anak mempunyai karakter yang baik, yang sesuai yang kita harapkan. Itu latar belakang dari budaya positif. Sebelum kita menginjak ke materi berikutnya, ada kesepakatan kelas Bapak Ibu. Kesepakatan kelasnya yang pertama mengikuti penjelasan dari awal sampai akhir. Yang kedua, ikuti sesi tanya jawab. Yang ketiga, acungkan jari pada saat akan bertanya atau menjawab. Yang keempat, diharapkan saling menghargai jawaban dari rekan sejawat, karena setiap jawaban itu ada perbedaan ya Bapak Ibu. Yang kelima, aktif dalam mengikuti pemaparan materi. Dan yang keenam, menghargai waktu bersama kita. Arti budaya menurut Puncalaningrat merupakan kebudayaan dengan kata dasar budaya yang berasal dari bahasa Sanskerta atau budaya, yaitu bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Maka Puncalaningrat mendefinisikan budaya sebagai daya budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa, sehingga kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa itu. Sedangkan budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal dan kebiasaan baik, kebiasaan yang di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang mewakili karakter profil pelajar Pancasila. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Apa itu karakter profil pelajar Pancasila? Apa saja Bapak Ibu barangkali bisa menyebutkan apa saja yang termasuk pada profil pelajar Pancasila? Pak Herudin, Pak Antono, apa saja yang termasuk pada karakter profil pelajar Pancasila? Coba Buni. Salah satunya mandiri Bu. Mandiri. Apalagi ada berapa ya profil pelajar Pancasila? Ada berapa Bapak Ibu? 5. Ada berapa Bapak Ibu? 5. Apa saja Bapak Ibu? Nah, ternyata profil pelajar Pancasila itu ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai yang ingin dicapai setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang sudah disebutkan tadi ada 6. Untuk berikutnya
pada topik kali ini di elaborasi konsep yang akan kita pelajari itu ada yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dalam restitusi, dan yang terakhir adalah restitusi atau segitiga restitusi. Kita kembali ke materi yang pertama, yaitu disiplin positif. Disiplin positif. Ada disiplin positif itu ada beberapa perubahan paradigma teori kontrol, yaitu tentang ilusi kontrol guru. Kita sebagai pendidik ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol murid tersebut. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Itu terjadi jika murid itu meminta dirinya untuk dikontrol. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulang sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Contohnya, buang sampah di tempat sampah. Kalau makan pakai tangan kanan, seperti itu. Kita sebagai seorang pendidik hanya bisa menyampaikan seperti itu Bapak Ibu. Yang ketiga, paradigma teori kontrol yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Contohnya, kalau kamu sayang sama Bu Guru, tolong duduk ya dengan disiplin. Seperti itu. Contohnya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tersebut. Itu adalah keempat paradigma teori kontrol yang ada pada disiplin positif. Untuk berikutnya, materi berikutnya adalah siapa yang sesungguhnya bisa mengontrol diri. Yang bisa mengontrol hanya diri kita sendiri. Contoh, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol yang kita gunakan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang lain itu tidak bisa mengontrol diri orang lain, tapi yang bisa mengontrol itu hanya kita sendiri. Kita bisa mengontrol hanya kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Untuk berikutnya, apa itu makna disiplin? Nah, itu berasal kata disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin
atau disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah ini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal yang berhubungan dengan disiplin positif, yaitu nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Blaser pada teori kontrol tahun 84. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Tadi yang sudah disebutkan ada berapa ya Bapak Ibu ya? Ada 6. Untuk materi yang kedua adalah teori motivasi. Teori motivasi atau hukuman dan penghargaan restitusi. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita sebagai seorang pendidik hanya menuntun Bapak Ibu, tidak menuntut anak, tapi menuntun agar mereka itu dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya atau hidupnya dan tumbuhnya sesuai dengan kodrat anak seperti bermain, itu kodrat anak. Pada teori motivasi itu ada 3 motivasi eksternal, motivasi eksternal. Itu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi contohnya misalnya atau menghindari hukuman. Contoh misal saya harus berangkat sekolah tepat waktu. Itu anak itu disiplinnya karena ada ketidaknyamanan, takut dihukum. Itu yang namanya motivasi eksternal. Dan contoh yang lain, karena anak itu agar mendapatkan imbalan, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Contoh misalnya saya harus belajar yang rajin agar diberi ya biar di alam bu guru kayak gitu. Itu yang namanya motivasi untuk mendapatkan imbalan. Sedangkan kita itu sebagai pendidik itu dianjurkan untuk mempunyai motivasi internal, melakukan sesuatu dengan tujuan disiplin positif. Jadi anak itu supaya
supaya itu disiplin positif tidak mempunyai tujuan untuk mendapatkan karena mendapatkan imbalan atau takut dihukum. Itu seperti itu. Jadi intinya anak-anak itu agar dia itu disiplin agar sesuai dengan keyakinannya sendiri. Tidak ada unsur paksaan dari orang lain. Untuk materi berikutnya yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu seperti kesepakatan kelas, Bapak Ibu. Jadi sebelum kita memulai pelajaran itu seperti awal tahun itu kita membuat keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan? Kalau peraturan biasanya kan kita keluarkan atas kesepakatan guru itu ya. Kalau keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan bersama dalam satu kelas. Keyakinan kelas itu suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam motivasi secara intrinsik. Jadi seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Itu yang diharapkan nanti anak-anak itu mempunyai keyakinan sendiri, tidak mengikuti aturan yang dibuat oleh guru. Contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm agar tidak ditilang, agar tidak kena sanksi, itu contohnya. Untuk berikutnya pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci atau konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami oleh semua warga sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas melalui diskusi. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Contoh keyakinan kelas guru. Ini dalam satu kelas ya, yang sudah saya praktekkan di kelas 1. Bu Guru, kalau coba kalian membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas bersama. Kemarin yang saya praktekkan ya, yang di kelas itu ada yang ngomong, Bu Guru, kalau keyakinan kelasnya ini sih Bu Guru, tidak terlambat tidak masuk sekolah itu tidak terlambat. Terus saya tanyakan kepada anak-anak, bagaimana anak-anak, apakah keyakinan kelas itu masuk bisa dituliskan di situ? Terus anak-anak pada setuju, bisa Bu Guru. Oh iya, kita tulis. Jadi keyakinan kelas itu kesepakatan bersama, bukan atas dasar keinginannya guru. Tidak hanya keinginannya guru, tetapi atas kesepakatan sesama murid satu kelas. Contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu termasuk keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Itu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Itu namanya keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu termasuk menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan atau keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Itu keyakinan kelasnya tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, jangan berlari di kelas. Itu keyakinan kelasnya itu tentang keselamatan dan keamanan. Ini Bapak Ibu contoh
kemarin yang sudah saya buat di kelas 1 itu membuat keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan bersama dengan anak kelas 1. Jadi anak-anak saya beri kertas kertas warna. Saya kasih kertas warna karena anak kelas 1 itu kan suka yang berwarna-warni. Jadi saya kasih kertas, saya gunting-gunting, saya kasih ke anak, karena anak kelas 1 itu belum bisa menulis sendiri, banyak yang kadang susah untuk menulis sendiri. Jadi saya kasih contoh di depan. Saya kasih contoh di papan tulis dulu. Nanti mereka menuliskan untuk membuat keyakinan kelas, dan hasilnya sudah saya pasang di depan kelas itu. Ini contohnya Bapak Ibu. Bentuk keyakinan kelas. Yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Jadi kita belajar itu tidak pusing. Seharusnya menurut Ki Hajar Dewantara itu kita itu belajar menuntun anak. Jadi anak tidak pusing kayak gitu Bapak Ibu. Agar mereka itu belajar itu dengan senang, sesuai kodrat mereka itu bermain. Dan penyampaian materi yang keempat adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu perlu. Kebutuhan dasar itu perlu. Kemungkinan dari anak-anak yang tidak mengikuti disiplin positif, tidak mengikuti disiplin itu karena kebutuhan dasarnya itu kurang terpenuhi. Kebutuhan dasar pencangkup 5. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Itu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup, itu seperti rumah, tempat tinggal. Kebutuhan kasih sayang, itu anak itu perlu kasih sayang atau disayang sama bapak ibu gurunya. Yang ketiga, penguasaan, power. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Yang kelima adalah tentang disiplin positif. Itu untuk menjadikan disiplin positif di sekolah atau di dalam kelas itu mempunyai 5 posisi kontrol. Jadi guru harus mempunyai 5 posisi kontrol untuk agar disiplin positif itu dapat berjalan dengan maksimal. Yang pertama, ada posisi kontrol yang namanya guru sebagai penghukum. Ada guru sebagai penghukum. Ada juga guru pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah guru sebagai manajer. Jadi pada pembelajaran kali ini itu yang diharapkan guru itu sebagai manajer. Ini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol yang akan disampaikan pada guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Contoh, guru sebagai penghukum itu ada menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir. Contoh, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Itu guru sebagai penghukum.
Hasilnya akan nanti memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kaitannya dengan dunia, itu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nanti murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Seperti itu. Itu kalau guru sebagai penghukum. Dampak pada murid akan mengulangi kesalahannya terus. Jadi kalau kita sebagai pendidik itu posisi kontrolnya dengan penghukum, nanti murid akan melakukan kesalahan lagi, Bapak Ibu. Yang kedua adalah posisi kontrol yang kedua, membuat rasa bersalah. Contoh, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu ini. Ibu kecewa dengan kamu. Misalnya anak itu terlambat sekolah gitu ya Bu ya. Terlambat berangkat sekolahnya. Kamu seharusnya sudah tahu. Nah, pokoknya gurunya itu marah-marah. Itu rasa bersalah, membuat rasa bersalah. Kalau teman, guru, posisi guru sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nanti saya share itunya, contoh videonya Bapak Ibu. Video posisi kontrol sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini penjelasan dari posisi kontrol yang kelima ini ya Bapak Ibu. Contoh pernyataan ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan ini demi Bapak Ibu. Itu seolah-olah kita itu mengatur murid supaya muridnya itu jadi anak yang nurut. Tapi padahal kalau kita dipaksa, anak-anak itu malah justru tambah jengkel, tambah tidak terima. Contoh ini Bapak Ibu untuk videonya ya Bapak Ibu. Video posisi guru sebagai pengontrol, sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman atau sebagai pemantau dan manajer. Ini contoh Bapak Ibu. Ini sebagai penghukum. Coba saksikan, kita melihat videonya. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh. Ini pasti contoh yang sebagai penghukum. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini contoh yang sebagai penghukum ya Bapak Ibu. Sekarang pembuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Nah ini suaranya Kamu kenapa terlambat agak lagi, kecil Nak? bunyinya. Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Nah ini Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini?
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf Contoh sekali. dari video membuat rasa bersalah. Jadi guru itu, anak itu menjadi rasa bersalah. Jadi yang ketiga adalah posisi sebagai guru, sebagai teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah itu adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah ini yang terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Jadi kita diharapkan sebagai pendidik itu sebagai posisi kontrolnya sebagai manajer Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa tentang alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu yang kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Demikian Bapak Ibu, video yang sudah saya tampilkan itu contoh 5 posisi kontrol seorang guru. Ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Diharapkan kita sebagai seorang pendidik itu sebagai posisi kita itu sebagai manajer Bapak Ibu. Untuk materi yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu seperti contoh yang sudah ditampilkan pada video sebagai guru, sebagai manajer. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan nanti. Tujuannya itu sangat mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Seperti tadi video yang sudah ditampilkan, itu murid itu sadar diri, jadi tidak diajari oleh gurunya, tapi mereka itu sudah punya keyakinan sendiri. 10 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu tentang ciri-ciri restitusi. Berikutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, nanti menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinannya. Seperti video yang tadi sudah diputar tadi, itu ada tentang validasi kebutuhan, ada tentang menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinannya. Nanti saya putarkan lagi videonya lagi, Bu. Nah, yang pertama adalah restitusi itu menstabilkan identitas, yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah akan menjadi positif terhadap dirinya. Contoh yang seperti tadi, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Semua itu bisa jadi. Dulu bu guru juga punya salah, itu nanti seperti itu, namanya menstabilkan identitas. Bapak atau ibu guru juga dulu pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu akan bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu pada penjelasan tentang menstabilkan identitas. Yang kedua adalah penjelasan tentang validasi kebutuhan, yaitu membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Contoh, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya.
Apakah kamu penting bagiku? Apakah kamu penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Itu penjelasan tentang validasi kebutuhan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan bahwa anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang kita sepakati di kelas? Keyakinan apa yang kita sepakati di kelas? Itu contoh dari penjelasan menanyakan keyakinan. Ini Bapak Ibu contoh videonya yang akan saya tampilkan. Contoh contoh permasalahan yang diselesaikan dengan cara segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu. Ini anak yang salah ya. Mas Calvin saya sudah selesai pelajaran Mas Calvin. Alhamdulillah, jadi Mas Calvin dipanggil sama saya. Jadi Mas Calvin kenapa dipanggil? Karena sudah selesai pelajaran ternyata masih banyak yang dibahas. Saya tahu Mas. Ini contoh menstabilkan identitas. Jadi bersalah, saya nggak apa-apa. Saya tapi saya juga pernah kalau salah seperti ini. Kalau mereka nonton, kita bisa menyelesaikan ini. Intinya Pak Kofi nggak siapa yang salah, terus waktu dulu mau susah kita cari solusi permasalahan itu. Dan asal itu juga berkata seperti itu. Jadi kayaknya pas kita nggak mau sendiri. Mau bulan. Jadi bisa jadi Mas Kevin buat kayak dari bisa kan? Pasti ada alasan. Mas Kevin lakukan. Validasi tindakan kesalahan. Kemudian yang baru ini gimana sih gue pada akhirnya ya saya bangga sama diri Mas. Mau kerja ini sesuatu yang penting buat kamu itu kan keluarga juga dibantu kan ya, tapi semua juga penting. Saya bangga kamu bisa mengambil sikap itu, tapi harus mengambil sikap yang baik. Kamu juga itu jadi kita percaya bahwa ada keyakinan diri lebih baik pada Mas Alfi juga kan ya. Ada nilai-nilai yang harus disepakati di awal kelas ya kan Mas Alfi ya. Iya, gimana saya tugas, semuanya. Kira-kira di masa depan kamu mau jadi apa? Menanyakan keyakinan. Iya, masih bilang ya. Orang yang seperti itu kan tentunya juga harus menyelesaikan semua hal kita kan yang cerdas, menyelesaikan semua tugas-tugasnya tepat waktu, ya, tugas itu. Jadi Mas Kevin mau ya, meluangkan waktu menyelesaikan tugas-tugas, mau bersedia ya. Iya, saya bangga Mas Kevin mau menyelesaikan tugas-tugas, saya yakin pasti selesai. Terima kasih banyak Mas Kevin mau saya. Mau diselesaikan, tidak ada kesulitan lagi. Ini ada sama lagi Bapak Ibu buat videonya. Ini dari teman kita. Assalamualaikum Mas Sadu, bagaimana
berdasarkan ulangan asli mempunyai alasan mengapa Mas Agung menjaga ketika adakah solusi supaya Mas Agung tetap bisa menonton bola tetapi tidak lupa untuk belajar? Apakah Mas Agung ketika kegiatan menonton bola pada saat berangkat sekolah terlambat? Apa yang Mas Agung lakukan supaya berangkat ke sekolah tepat waktu? Oke, berarti Mas Agung sudah melaksanakan salah satu kegiatan kelas kita, yaitu meningkatkan kedisiplinan. Lalu ingat tidak waktu awal pembelajaran Pak Guru Mas Agung bersama teman-teman telah membuat kegiatan kelas bersama. Yang kelas apa yang belum kita sepakati? Apakah Mas Agung sudah melaksanakan kegiatan Oke, menurut Mas Agung, kira-kira solusinya bagaimana supaya Mas Agung bisa betul sekali Mas Agung. Cita-cita bisa kita raih dengan semangat belajar di satu minggu ketika ulangan paling tidak kita bisa mengerjakan tugas dengan benar. Oke, sekarang Mas Agung boleh kembali bersama teman-teman beserta guru. Mas Agung belajar yang semangat dan sungguh-sungguh ya. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, itulah video yang bisa saya tampilkan. Itu permasalahan yang ada di sekolah atau di kelas diharapkan bisa diselesaikan menggunakan segitiga restitusi, yaitu dengan cara 3 tadi Bapak Ibu. Yang pertama tadi menstabilkan identitas dengan validasi, kemudian menanyakan keyakinan. Demikianlah Bapak Ibu materi yang sudah saya sampaikan pada budaya positif. Sebelum acara ditutup, silakan barangkali ada refleksi dari Bapak Ibu tentang budaya positif. Monggo Bu Uni, tentang budaya positif bagaimana Pak? Dewi, ayo Pak. Monggo Pak. Terima kasih atas waktunya. Yang setahu saya nih, karena kita juga sama-sama belajar nih Bu Ronan nih. Budaya positif itu budaya yang dimana lingkungan sekolah kita itu menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Contohnya seperti kita pembiasaan dalam kedisiplinan waktu ya, tadi yang sudah disampaikan Bu Ana melalui video, karena kita itu tidak menuntut nih, tapi hanya menuntun, dan kita seyogianya harus bisa menjadi manajer bagi anak-anak. Jadi kita tidak menyalahkan kepada anak, tetapi kita hanya menanyakan apa tujuan dari sekolah itu bagaimana. Nah itu yang saya ketahui nih, budaya positif itu. Terus selain itu juga tadi yang Bu Ana sampaikan bahwa kalau misalnya kita pelopor pemuda Pancasila ada 6 tadi Ibu. Salah satunya yaitu tadi mandiri, terus apalagi Bu, berketuhanan, bertakwa nih. Nah itu dari 6 tersebut kalau bisa kita sebagai tenaga pendidik kita harus menuntun anak-anak supaya lebih baik lagi daripada pembelajaran yang dulu-dulu. Karena yang kita tahu pembelajaran dulu itu adalah masih menggunakan metode yang namanya apa ya Bu? Ceramah juga iya, terus seperti hukuman gitu nih. Nah sekarang itu kalau bisa kita tidak menggunakan hukuman, apalagi hukuman fisik.
kita hanya melalui kesepakatan. Mungkin seperti itu yang saya tahu. Terima kasih atas waktunya. Ada Ibu Ning yang sudah memberikan refleksinya. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan apa yang sudah disampaikan, atau semuanya kita menjadi budaya positif di sekolah kita ataupun di kelas kita. Barangkali Bu Siwi mau memberikan refleksinya. Monggo Bu Siwi. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Berdasarkan pemaparan dari guru Ana, dapat saya simpulkan secara pribadi bahwasanya budaya positif adalah budaya yang tercermin dari sikap yang dilakukan secara perlahan, entah itu dari diri sendiri atau dari lingkungan, yang intinya membawa ke arah yang lebih baik tanpa adanya suatu paksaan, karena adanya suatu kesadaran. Seperti itu. Satu. Yang kedua, untuk mengimplementasikan budaya positif, sebelum kita memberikan suatu perintah atau suatu contoh, sebaiknya kita melakukannya dulu. Ya. Salah satunya hal tersebut belum bisa saya lakukan, belum bisa saya implementasikan berkaitan dengan hal tersebut. Makanya kita perlu belajar bersama-sama. Adanya kegiatan seperti ini memberikan suatu wawasan baru juga bagi kami, khususnya bagi diri saya, untuk dapat mengimplementasikan perilaku budaya positif, bukan cuma untuk anak-anak, tetapi untuk diri saya sendiri berkaitan dengan kontrol emosi ada apa. Terima kasih waktunya Mbak, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang sudah memberikan refleksinya. Iya, betul sekali Bu Siwi. Di sini itu kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus melakukan kolaborasi dengan teman sejawat untuk agar disiplin positif itu dapat diimplementasikan di sekolah ataupun di kelas kita. Hanya itu, terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Akhirnya selesai Ibu. Untuk acara selanjutnya yaitu doa supaya nanti penyampaian doa bisa diimplementasikan bagi guru, rekan guru semuanya, dan baik untuk kedepannya bagi SDN Rajimusi 01. Kepada Bapak Hairudin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan pada saya untuk berdoa. Mudah-mudahan acara tadi bermanfaat bagi diri kita dan rekan-rekan, terutama ibu anak. Mudah-mudahan bermanfaat bukan di dunia, juga bermanfaat di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Monggo saran-saran berdoa agar apa yang dicita-citakan terlaksana sukses. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan hamdan hamdan. Ya rabbal alamin kama ya Allah jalla wa ala Muhammadin wa ala ali Muhammad.
Allahumma inna imanan iman wa qalban wa syi'an wa ilman wa yaqinan sadiqan wa nasuna amalan salihan wa nasufinan qayyiman khairan kasiran wa ta'abiyah wa natmu'an abiyah wa nashurul ala bi'amin imhanina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam subhanaka rabbil izzati wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin bisiril fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara terakhir yaitu penutup, marilah kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.